Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengeluhkan Ramadan di nuansa pandemi COVID-19 sehingga karena sebab social distancing, karena sebab keterbatasan gerak tidak bisa ke masjid, sehingga sebahagian menganggap ini adalah sebuah kendala untuk melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bahwasanya abwabul khair, pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan senantiasa maftuhah. Baik dalam kondisi ada wabah atau tidak ada wabah, setiap malam ada seruan dari langit yang berseru, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan, majulah, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai pelaku kemaksiatan, pencari keburukan, berhentilah. Seruan ini terus ada. Hakikatnya Ramadan adalah kebaikan yang terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam bentuknya. Ada ketaatan berupa ibadah mahdah, salat berjamaah, salat tarawih. Yang ini mungkin di zona kuning atau zona merah serba terbatas. Patuhi seruan ulil amri untuk tidak keluar, untuk tidak salat berjamaah. Jangan menganggap ini sebuah seruan yang tidak pro dengan Islam. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan jadikan dirimu terjerumus ke dalam kebinasaan disebabkan oleh tanganmu sendiri. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Demikian dikatakan oleh para ulama juga, yaitu menolak kemudaratan, yaitu agar jangan tertimpa virus tersebut kepada kita, itu lebih didahulukan ala jalbil masalih daripada mendatangkan maslahat, yaitu melakukan salat tarawih berjamaah. Kecuali kalau zona hijau itu masih terbuka bagi kita, tapi tetap jaga, tetap hati-hati. Walaupun demikian, peluang kebaikan seperti yang kita katakan tadi masih banyak sekali. Ramadan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Al-Baihaqi, dia adalah syahrul muwasah, bulan peduli, bulan berbagi kepada sesama saudara kita. Bahkan mungkin ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena ketika COVID-19 orang serba sulit bergerak, para pedagang yang pergi ke pajak atau yang berjualan serba terbatas, ekonomi mereka sulit. Disinilah kesempatan bagi kita untuk melakukan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita siapkan bukaan puasa. Toh besar pahala menyiapkan bukaan puasa. Siapa yang menyiapkan bukaan puasa walaupun dengan susu, walaupun dengan beberapa butir kurma, walaupun dengan seteguk air putih, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari api neraka. Kemudian Allah akan berikan ampunan baginya dan juga Allah berikan baginya pahala orang yang dia siapkan bukaan tersebut. Bagaimana kalau seandainya mengenyangkan? Waman ashba'a fihi shaiman, siapa yang menyiapkan bukaan hingga orang berbuka itu kenyang. Saqahullahu min haudi syarbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhul jannah, maka dia tidak akan haus. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya minuman dari telagaku, kata Rasulullah SAW, dan dia tidak akan dahaga selama-lamanya hingga dia masuk ke dalam syurga. Pada mahsyar, padang yang sangat luas, masa sangat lama, manusia sampai pergi ke Nabi Adam untuk disegerakan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mengatakan, bukan hak saya. Nabi Adam mengatakan, pergilah ke Nuh. Nabi Nuh mengatakan, bukan hak saya untuk meminta disegerakan hisab. Mintalah, jumpalah kalian kepada Nabi Ibrahim, karena dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, bukan hak saya. Mintalah kepada Nabi Musa, karena dia adalah Kalimullah, Nabi yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, bukan hak saya untuk meminta hal itu. Pergilah ke Nabi Isa, karena dia adalah Ruhullah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, bukan hak saya, mintalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah Habibullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya Nabi dan Rasul. Dan di waktu itu Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, benar, akulah yang berhak untuk meminta kepada Allah. Padang mahsyar, padang yang sangat luas,
yang sangat lama, matahari sangat dekat, ada orang yang keringatnya sampai lutut, sampai pinggangnya, ada yang sampai lehernya, dan ada yang tenggelam. Namun orang yang menyiapkan bukaan puasa hingga mengenyangkan orang yang berpuasa tersebut, ketika dia berbuka, Allah akan berikan baginya minuman dari telaga Kautsar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peluang kebaikan lainnya masih banyak. Peluang bagi kita untuk membaca Al-Quran, memperbanyak tilawatul Quran, kerana Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat dalam suasana COVID-19 ini adalah peluang bagi kita untuk melakukan ibadah rahasia. Ibadah yang penuh dengan keikhlasan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa yang melihat. Dan ini juga kesempatan bagi kita untuk melihat diri sendiri. Selama ini saya semangat melakukan ibadah. Kenapa? Mungkin karena banyak orang. Sekarang ibadah saya lakukan sendiri. Lebih berat dan lebih besar pahalanya. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Melaksanakan tarawih 20 rakaat di masjid karena berjamaah. Sanggup kita lakukan. Tapi ketika kita lakukan di rumah, besar tantangannya. Dan semakin besar tantangan, pahala semakin besar. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Sebagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anh berkaitan dengan tarawih, ketika beliau menghimpunkan sahabat yang sebelumnya salat sendiri-sendiri menjadi berjamaah di belakang seorang imam, Ubay bin Ka'ab. Kemudian tarawih itu dijadikan menjadi 20 rakaat. Umar mengatakan, ni'mat al-bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah yang seperti inilah. Walladzina yanamuna anha, dan orang-orang yang tidak salat sekarang tapi mereka salatnya nanti di penghujung malam, khair, lebih baik daripada yang kita lakukan sekarang ini. Ini menunjukkan kalau kita nggak bisa melaksanakan tarawih ke masjid, no problem, masih ada peluang kebaikan bagi kita untuk kita lakukan tarawih. Apakah berjamaah di rumah, kita lakukan tengah malam, itu jauh lebih besar pahalanya. Mudah-mudahan kita selalu optimis dalam pandemi COVID-19 ini, karena mukmin itu selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, al-mu'min yuhsinuz zan, berbaik sangka. Orang mukmin itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ahsanal amal, sehingga amal ibadah yang dia lakukan itu baik. Kenapa? Dia tahu ini adalah kesempatan untuk meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang fajir, orang yang gemar maksiat, ketika melihat ini tidak ada peluang, tidak bisa ke masjid melaksanakan tarawih, dia yusi'uzzan bi rabbih, berburuk sangka kepada Tuhannya, fa asa'al amal, sehingga buruk amal ibadah yang dia lakukan, atau mungkin dia tidak melakukan amal ibadah. Kesempatan bagi kita untuk meninggikan derajat kita, untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala di COVID-19. Berbaik sangka, mungkin pada suatu saat di hari akhirat kelak kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidup dalam suasana COVID-19, yaitu penuh ujian. Allah tinggikan derajat kita dari jalan-jalan yang kita tidak menduganya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang terbaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.